Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat belajarnya ya, harus terus semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatannya ya, sholatnya juga harus tetap dilaksanakan. Hari ini kita kembali belajar matematika ya, yaitu tentang hubungan antar garis. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi hubungan antar garis sejajar, berpotongan, berimpit menggunakan model konkret. Nah, sebelum masuk ke hubungan antar garis, kalian harus tahu dulu apa itu garis. Ya, silakan dibuka buku paketnya halaman 145 ya, pengamatan. Ayo mengamati, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Meli menggambar kumpulan titik-titik dengan jarak antar kedua titiknya sangat jauh. Ia menggambar lagi dengan titik-titik yang sama namun jaraknya tidak terlalu jauh. Demikian dengan gambar ketiga, jarak antar titiknya semakin dekat. Ternyata ketika tidak ada lagi jarak antar titiknya akan membentuk garis. Dapatkah kalian menyimpulkan pengertian garis? Ya, jadi pada pengamatan ya, Meli menggambar kumpulan titik-titik dengan jarak kedua titiknya sangat jauh ya. Nah, ini pada gambar pertama ya, Meli menggambar kumpulan titik-titik dengan jarak antar kedua titiknya sangat jauh. Lalu ia menggambar lagi dengan titik yang sama namun jaraknya tidak terlalu jauh. Nih ya, pada gambar kedua. Nah, lalu pada gambar ketiga jarak antar titiknya semakin dekat. Ya, Meli menggambar lagi kumpulan titik yang sama namun jaraknya semakin dekat. Nah, ternyata ketika tidak ada lagi jarak antar titiknya akan membentuk garis. Nah, pada gambar keempat ini ya, kumpulan titik-titik yang tidak ada lagi jarak ternyata membentuk garis ya. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan, maka akan membentuk garis lurus ya. Jadi garis dapat terbentuk dari kumpulan titik ya. Titik yang jumlahnya dikit jika diperbanyak akan membentuk garis. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis garis ya. Yang pertama, ruas garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Artinya garis tersebut tidak dapat diperpanjang lagi ke kiri maupun ke kanan ya. Pada gambar nih ya, ruas garis berawal dari titik A dan berakhir di titik B ya. Jadi garis yang dibatasi oleh titik ya tidak dapat diperpanjang. Lalu sinar garis ya. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Yang artinya arah panah tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, pada gambar ya, sinar garis dimulai dari titik A melalui titik B dan dapat diperpanjang ke arah kanan ya. Nah, yang titik B-nya ini kan ditandai oleh oleh tanda panah ya, berarti dapat diperpanjang ke arah kanan. Sementara yang titik A-nya ini dibatasi oleh titik, tidak dapat diperpanjang ya. Jadi sinar garis salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, lalu ada garis lurus ya. Garis lurus adalah garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ya, artinya garis panjang garis tersebut tidak terbatas
dan dapat diperpanjang ke kiri maupun ke kanan. Nah, ini adalah gambar garis lurus ya, dapat diperpanjang ke kiri maupun ke kanan ya. Lalu selanjutnya ada garis horizontal ya. Garis horizontal adalah garis yang mendatar. Nah, ini adalah garis horizontal. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang tegak ya. Ini adalah garis vertikal. Nah, selanjutnya hubungan antar garis ya, pengamatan 1. Bisa kalian lihat di buku paketnya halaman 147. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Anggaplah gambar di atas sebagai rel kereta api, gambar 4.13. Sebuah rel kereta api terlihat seperti garis lurus. Pada lintasan kereta api tersebut terdapat 2 garis lurus yang saling berdampingan. Apakah lintasan kereta api tersebut selalu berjarak sama? Bagaimana jika lintasan kereta api tersebut tidak berjarak sama? Nah, pada pengamatan 1 ya, lintasan kereta api merupakan contoh 2 garis lurus yang jaraknya selalu tetap ya. Jika jaraknya berubah, maka kereta api tidak bisa melewatinya ya. Jadi 2 garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga, maka dikatakan 2 garis yang saling sejajar. Nah, untuk notasi 2 garis yang saling sejajar adalah seperti ini ya notasinya. Nah, ini adalah contoh garis sejajar ya, garis K sejajar dengan garis L ya. Jadi garis sejajar adalah 2 garis yang berjarak sama dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga ya. Nah, selanjutnya pengamatan 2 ya, bisa kalian lihat di halaman 148. Perhatikan gambar kincir angin, gambar 4.14 di bawah. Tampak 2 garis yang membentuk kincir angin dan saling memotong pada porosnya. Apakah hubungan antar kedua garis tersebut? Nah, pada pengamatan 2 ya, terlihat 2 garis yang membentuk kincir angin dan saling memotong pada porosnya. Nah, ini ada gambar kincir angin ya, terlihat 2 garis yang saling memotong pada porosnya. Nih ya. Nah, 2 garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik dikatakan 2 garis saling berpotongan ya. Contohnya tadi pada kincir angin ya. Nih. Lalu contohnya lagi yaitu pada garis M dan garis N ya, berpotongan atau memotong di titik O. Nah, ini adalah contoh garis berpotongan. Nah, lalu ada lagi model garis yang berpotongan, yaitu garis P berpotongan dengan garis Q. Nah, garis P berpotongan dengan garis Q ini membentuk sudut siku-siku ya. Ada yang tahu berapa besar sudut siku-siku? Ya, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, jadi 2 garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat maka dikatakan 2 garis saling berpotongan tegak lurus ya. Jadi garis P dan garis Q ini ya membentuk sudut siku-siku, maka disebut dengan garis berpotongan tegak lurus ya. Nah, lanjut ke pengamatan 3 ya. Perhatikan gambar jam dinding, gambar 4.15 di bawah. Jam tersebut menunjukkan pukul 12.00 ya. Kedua jarum jam menunjukkan angka yang sama. Jika jarum jam tersebut merupakan 2 buah garis, apakah hubungan kedua garis tersebut? Nah, pada pengamatan 3 ya, ketika jam menunjukkan pukul 12 nih ya, 12.00, kalian akan melihat 2 jarum jam yang saling menunjukkan angka yang sama ya. Jarum pendek dan jarum panjangnya menunjukkan angka yang sama. Nah,
Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis, maka dikatakan dua garis yang saling berimpit ya. Jadi garis yang saling berimpit adalah dua garis yang terletak pada satu garis lurus ya, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Nah, ini contohnya juga ya, garis berimpit ya. Garis C berimpit dengan garis D ya. Jadi garis berimpit adalah garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis ya. Nah, itu dikatakan dengan garis saling berimpit. Oke. Nah, untuk tugasnya sekarang kalian kerjakan halaman 146 sampai 147 ya. Ayo mencoba nomor 1 sampai nomor 3. Lalu kalian kerjakan juga ayo mencoba halaman 151 ya. Nomor 2 dan nomor 3 saja. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.